Cindo lagi jadi mu'alaf, gara-gara ingin insyaf mabok dengan cara mengaji. Karena di agama sebelumnya, tidak ada kajian tentang haramnya minuman Saya keras. lahir di tahun 78 di Purwokerto. Masya Allah. Dan besar juga di Purwokerto sampai saat ini ya, masih betah di Purwokerto alhamdulillah. Dan saya mengenal Islam di umur 20 tahun. Nah, berarti di 98. 98. Saya terlahir di keluarga Konghucu, keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Jadi boleh dibilang ibadah yang pertama saya lakukan ibadah dengan cara Konghucu. Kelenteng Hotik Bio namanya, itu di dekat Pasar Wage di Purwokerto. Nah, dulu saya sama nenek saya selalu diajak ke situ kalau nenek saya ke Kelenteng. Kebetulan nenek saya asli orang lahir dari Tiongkok, dari China. Jadi nenek saya memang asli kelahiran China. Bahasanya untuk keseharian menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Banyumas. Nggak bisa bahasa Indonesia. Masya Allah. Ya, jadi bisanya bahasa Mandarin dan bahasa Banyumas. Jadi kalau di rumah saya terbiasa mendengarkan percakapan Mandarin dan percakapan Banyumas begitu. Nah, saya masuk TK Katolik, akhirnya saya masuk Katolik. Kemudian SD juga di SD Katolik sampai saya mengikuti pendidikan katekumen untuk baptis. Dibaptis dari kecil. Jadi harus ikut pendidikan katekumen dulu untuk bisa dibaptis gitu. Ya, jadi pendidikan dulu ikut, ada sekolah minggu, terus ada pendidikan katekumen yang 1 pekan berapa kali. Nanti sampai selesai terus kemudian baru dibaptis. Sah tuh menjadi Katolik. Nah, sampai SMA saya pun masih di SMA Katolik. Dan ketika dulu di Katolik saya aktif ya, termasuk kegiatan KUR, itu paduan suara, sampai dulu ketika SMA pun ikut remaja pelayan altar itu yang mendampingi pastor saat misa gitu kan. Terus teater-teater untuk hari raya seperti Natal dan lain-lain, terus seperti hari raya gereja lah yang membutuhkan acara teater gitu ya. Nah, itu saya juga aktif di situ. Saya orang yang tertarik dengan sejarah, masuk kisah-kisah Nabi. Nabi Adam, ya kan, bertemunya Adam dengan Hawa, kemudian Nabi Musa, ya, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad, Rasul kita. Nah, perjalanan Nabi itu yang akhirnya menggelitik saya, ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Gitu. Kalau kita belajar sejarah, mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini nanti boleh cek lagi, boleh kilas balik lah tentang perjalanan para nabi ya. Sirah, Itu. Nah, saya kemudian menyimpulkan Mas Adam, oh berarti dari dulu sebenarnya agama itu satu. Ini pemikiran logis saya saja, logika saya sendiri. Agama itu satu. Karena ketika Allah menurunkan nabi, itu kan misinya sebenarnya biar manusia ini tauhid. Iya. Gitu kan. Emang. Itu menurut saya dulu gitu kan. Saya baca gitu kan. Oh ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Daud, Nabi Isa dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad. Kan misinya bagaimana manusia ini bertauhid gitu kan. Nah, oh berarti agama ini satu. Sayangnya ajarannya Nabi Isa yang dipakai saat ini sudah melalui improvisasi yang terlalu jauh lah, boleh bilang gitu ya. Sekarang nih ajarannya yang paling update ya adalah ajarannya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu yang akhir zaman ini untuk umat akhir zaman dan sudah nggak ada lagi kan utusan lagi, udah penutupnya adalah Nabi Muhammad. Nah, saya berpikir oh berarti sebenarnya yang sekarang agama yang diakui seharusnya memang Islam. Wah, saya makin tertarik dengan Islam, tapi saat itu saya belum memutuskan untuk masuk Islam. Setelah selesai SMA itu kan pergaulan makin bebas nih. Kebetulan saya ditemukan dengan teman-teman yang Masya Allah senang dunia malam gitu kan. Nah, saya ke bawah tuh dunia malam. Ya, namanya habis selesai sekolah, pengangguran, nggak ada kegiatan, banyak di dunia malam. Akhirnya nyoba tuh alkohol, nyoba tuh drugs gitu kan. Nah, keterusan lah ceritanya kan. Dulu saya cari duit dengan melukis. Saya bikin mesin tato sendiri, saya nato. Ya Masya Allah ya waktu itu. Karena belum kenal agama ya saat itu. Circle-nya tambah luas lagi kan. Jadi tukang tato. Yang, mohon maaf, yang datang untuk bertato saat itu, kalau sekarang masih mending yang datang ke tato orang-orang yang suka fashion. Kalau dulu preman. Waduh. Ya, kalau sekarang dengan dulu beda. Dulu tukang tato itu yang datang preman. Kalau sekarang mungkin orang fashion gitu ya. Sekarang dulu zaman saya itu datang preman.
Ya udah, kenalan premannya makin luas. Jadi makinlah saya asik di dunia itu. Tapi satu ketika nih, dan saat itu ya Allah turunkan hidayah ke saya, justru saat saya lagi mabok gitu ya. Saat saya lagi parah, tengah malam, habis kita pesta lah gitulah, party. Habis party, keadaan tinggi banget, keadaan mabok, nggak bisa pulang. Kemudian mau pulang nggak bisa, mau ngeletak di jalan masih malu ya, walaupun mabok tapi masih malu juga. Nah, saya milih tempat yang sepi untuk saya bisa menggeletakkan diri. Itu di tengah lapangan bola, Mas Adam. Tengah lapangan bola yang sepi, nggak ada orang lah gitu. Intinya biar saya ngeletak tuh nggak ada orang lihat. Nah, tuh lihat lagi bulan purnama tuh, lihat bulan. Bulan ini kok 2 gitu ya. Bulan 2 itu bukan karena bulannya 2, bukan keajaiban alam. Tapi mata saya udah nggak beres gitu kan, karena terlalu mabuk. Dicoba disatukan, misah lagi. Dicoba disatukan, misah lagi. Saya ngomong ke teman saya, saat itu saya berdua yang letak. Nih, bro, kita lihat bulan aja nggak bener gitu. Nggak jelas. Apalagi kalau kita lihat masa depan. Masa depan kita kemana gitu ya. Lihat aja nggak jelas gitu, lihat bulan di atas kita, kan kita tiduran ini kan, itu aja nggak jelas. Gimana kalau lihat masa depan, apalagi lihat masa depan gitu. Terus gimana ini gitu, mau berhenti apa, berhenti yuk gitu. Kita harus stop nih dari seperti ini. Saya sama teman saya, ya udah gimana caranya berhenti, ngaji aja yuk gitu. Saya yang ngomong gitu. Ngaji aja. Ya. Masya Allah. Saya belum masuk Islam ya. Tapi saat itu entah kenapa saya punya keyakinan, saya bisa stop kalau saya ngaji. Ini mohon maaf nih. Saya dulu aktif di gereja. Aktif kan, tiap minggu, tiap Ahad tuh pagi, tiap minggu pagi saya ke gereja. Cuma pulang dari gereja yang mabok lagi. Karena saya nggak pernah mendapatkan kajian ya, sebut saja kajian di gereja. Yang insentif sifatnya apa ya? Betul, mabok haram, mabok dosa. Saat itu kan yang ada ngebunuh itu dosa, ngerampok itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, itu ada. Selama saya belajar di gereja, tapi mabok itu dosa itu nggak ada gitu loh. Akhirnya ya pulang gereja mabok aja. Nah, maka saya kepikiran yang bisa membuat saya stop untuk mabok, saya ngaji nih. Ya udah besok ngaji, oke ngaji. Dulu rambut saya panjang, gondrong kan. Paginya itu saya datang ke Ustadz untuk ya minta nasihat lah. Konsul ya Pak? Konsul nih ceritanya. Nah, Assalamualaikum, dibukain pintu, Ustadznya kaget. Ini ada orang 2, preman, gondrong-gondrong, matanya masih merah, masih bau naga gitu kan. Pengen ngaji gitu. Ustadznya masih salah tingkah juga, masih bingung ini orang datang ini waras atau enggak kan gitu ya. Oke, mau ngaji, mau belajar agama, iya. Udah sholat belum? Nah, saya bilang, maaf Tat, saya belum bisa sholat dan saya baru menyatakan diri masuk Islam. Jadi sebelum ke Ustadz itu saya sudah sama teman syahadat, kalau mau masuk Islam siap, saya syahadat. Saya syahadat. Dan saya 2 kalimat syahadat itu sudah hafal. Dari sebelum itu? Karena saya belajar kan, karena saya suka sejarah. Ini orang masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Saya udah ngerti dan saya hafal adzan. Masya Allah. Belum waktu sebelum masuk Islam saya sudah hafal adzan. Kenapa? Karena dulu di TVRI tiap maghrib adzan. Dan nggak dimatiin ya Pak ya? Nggak dimatiin, saya lihat terjemahannya kan gitu. Ya. Adzan itu bagus loh terjemahannya, marilah kita berbuat kebaikan gitu kan dan segala macam. Dulu saya waktu kecil udah hafal. Udah hafal kalimat-kalimat adzan, urutannya sudah ngerti gitu. Nah, ketika itu saya bersyahadat tidak sulit dong, tidak perlu dituntun lagi gitu karena saya sudah hafal. Oke, dikasihlah buku. Gini aja Mas, ini tolong dibawa pulang, nih saya kasih buku sama ustadznya tuh. Buku judulnya masih ingat, Tuntunan Sholat Nabi. Nah, dikasih. Itu terjemahan Mesir, itu dulu terjemahan Mesir. Ini buku bagus, pelajari cara sholatnya. Pulang, buka, berusaha belajar cara sholat. Itu baca buku malah makin nggak mudeng gitu loh. Karena saya nggak ngerti gerakan sholat, belum pernah dikasih buku, suruh belajar sendiri, makin nggak jelas saya. Udah maghrib, saya ngajak teman saya, tolong ajarin saya wudhu. Nah, saya masuk ke masjid, ajarin saya wudhu, saya mau sholat. Teman saya senang banget kan. Ini teman saya agak beres nih. Bukan ikutan anak malam gini. Ketika lihat saya pengen diajari wudhu, senang banget. Saya ajari. Nah, disitulah pertama Mas Adam saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Nyaman gitu. Saya merasa bersih. Saya merasa enteng nih. Saya merasa pandangan saya terang. Gitu. Ini baru wudhu, saya sudah dapat sesuatu yang luar biasa. Sholat.
Saat itu saya ditemenin. Saya nggak bisa sholat bro, gimana? Udah ikuti gerakannya aja. Baik. Qadarullah saat itu sudah masuk rakaat kedua, Mas Adam. Masuk rakaat kedua, saya ngikutin aja. Takbir ikut takbir, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, tahiyat sampai akhirnya salam ikut salam. Ya kan instruksinya saya ngikutin, gitu kan. Saya nggak ngerti kan, ketinggalan satu rakaat. Salam ikut salam. Nah saat itu orang sebelah saya nggak kenal saya juga nggak kenal, nepuk, Mas, sampean kurang satu rakaat. Waduh, rakaat itu apa sih Pak? Gitu kan. Loh, sholat kok nggak ngerti rakaat? Gitu. Sholat pertama kali saya dalam hidup saya ini, saya melakukan sholat pertama kali. Saya belum bisa sholat, tapi saya pingin mengamalkan sholat dan saya ikut sholat di sini. Saya nggak ngerti rakaat. Kalau tadi bilang kurang satu rakaat itu yang seperti apapun saya nggak ngerti. Gitu. Obrolan itu didengar sama jamaah-jamaah yang lain. Menarik perhatian tuh, orang mendekat. Ini udah preman tobat. Masih gondrong kan tadi itu. Nggak ngerti rakaat, ikut sholat. Tapi mungkin di pandangan mereka ada semangat. Akhirnya ya dari situlah pintunya banyak yang pengen ngajar saya. Titik ketika saya masuk Islam, awalnya dari situ, Mas. Nabi misinya adalah membuat manusia bertauhid kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, kita sebut Allah. Nah, sama dulu sebenarnya ketika saya Katolik, seharusnya saya bertauhid. Karena apa? Saya baca lagi Injil. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau dipanggil Yesus itu sebenarnya mengajarkan umatnya untuk bertauhid. Bagaimana berharap sesuatu hanya kepada Allah. Bagaimana bersujud hanya kepada Allah. Kalau sebenarnya umat Nasrani, mohon maaf, umat Nasrani semua mengikuti ajarannya Nabi Isa, ya tauhid. Cuma kan ini bikin-bikin sendiri lah istilahnya. Nabi Isa yang utusan akhirnya menjadi di Tuhan kan. Saya mencintai Nabi Isa, saya mencintai Yesus karena saya cinta Yesus, saya berusaha mengikuti ajaran Yesus, yaitu bertauhid. Ya, dan saya akhirnya dari situlah mungkin akhirnya saya makin kenal Allah setelah saya masuk Islam. Ya dari dulu Allah itu sama. Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi. Ya, dari kitab terdahulu kitab Taurat juga, kitab Injil juga, Al-Qur'annya yang ditulis sebagai Tuhan adalah Allah. Allah hanya satu, Pak. Hanya satu. Dari dulu juga sama, nggak ada Tuhan beda-beda deh. Satu. Masya gitu. Allah. Itu yang kemudian logika sederhana saya begitu Mas Adam ya. Makin memantapkan saya. Oh ya udah jelas ini. Udah nggak perlu ada perdebatan batin lagi di saya. Udah clear, udah jelas. Memang ini agama yang diperuntukkan untuk umat sekarang gitu. Gitu. Yang lagi bimbang nih ya. Oh saya pengen ini udah mantepin aja karena gini logikanya bukan kita sebenarnya bukan fanatik pada golongan pada apa. Kita fanatiknya sama Allah. Ya kan? Kita fanatiknya sama Allah. Jadi ketika kita mau mengenal lebih dekat sama Allah, kita cari deh jalan yang paling memudahkan kita lebih kenal dekat dengan Allah. Sama kalau kita pengen nih, saya pengen kenal sama tokoh tertentu nih, gitu, sama manusia tertentu yang kita idolakan. Saya pengen ketemu nih. Nah, mana cara yang paling cepat biar kita bisa kenalan? Lewat orang dalam kah, lewat ini kah, segala macam. Nah, sama ketika kita mau mengenal Allah, cari deh agama yang paling membuat kita makin dekat dengan Allah. Saat itu menjelang saya masuk Islam kan sudah mendekati Ramadan. Dimudahkan lagi kan, timingnya pas banget mau Ramadan, masuk Ramadan, ibadahnya tambah gitu kan, karena banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, sholat sunahnya, ya kan, tidak hanya sholat malam, sholat duhanya juga, qobliyahnya juga, ya semuanya akhirnya kita apa namanya coba lakukan, apa sih yang bisa saya lakukan ini ibadah. Saat itu saya masih status pengangguran nih. Sunnah ya tidak hanya wajibnya, sunnahnya pun alhamdulillah nggak bolong gitu. Duhanya, sholat malam itu nggak bolong. Dan itulah doa saya yang luar biasa. Mungkin doa pertama saya yang sampai saya menangis adalah saat malam takbir itu, malam takbiran, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri, sholat maghrib berjamaah, kita berbuka, kemudian terdengar di masjid, saya doa, ya Allah, jangan hilangkan kenikmatan Ramadan ini. Saya ingin merasakan kenikmatan ini di after Ramadan, di hari-hari di luar Ramadan. Itu doa saya. Sama saya menangis.